Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial C# dasar untuk game programmer bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan melanjutkan kembali pembahasan C# kita ini dengan membahas yang namanya type conversion di dalam C#. Jadi teman-teman, C# itu adalah sebuah bahasa yang sifatnya itu strongly typed. Artinya ketika kita punya sebuah variabel tersebut harus punya tipe data yang sudah kita tentukan di awal. Dan tipe data itu nggak berubah-berubah lagi sepanjang program kita berlangsung. Nah, si tipe data ini ternyata teman-teman bukan hanya menentukan besar dari variabel, kan sebelumnya kita sudah jelasin ya, bahwa kalau tipe data integer besarnya berapa, tipe data float besarnya berapa. Kalau teman-teman mungkin ketinggalan, boleh lihat di video-video sebelumnya. Tapi artinya si tipe data dari sebuah variabel itu bukan hanya mengatur besarnya daripada variabel tersebut, atau penyimpanannya segede apa begitu ya, tapi juga bisa menentukan apa tipe data yang disimpannya, atau datanya itu seperti apa sih yang disimpan. Misalnya integer berarti bilangan bulat, float berarti bilangan koma-koma, dan seterusnya. C# sebagai strongly typed language ini, gunanya itu adalah C# itu menjadi bahasa yang jelas gitu, sehingga lebih cepat untuk nanti dikompil dan juga jelas untuk kita baca. Kita tahu bahwa sebuah variabel itu tipenya apa dan tidak akan salah gitu. Nah, tapi di sini menimbulkan juga ada sebuah permasalahan, teman-teman. Jadi kadang-kadang ketika kita melakukan operasi antar variabel itu jadi masalah kalau tipe datanya berbeda. Saya tunjukin ya. Jadi kita akan kembali lagi ke dalam codingan kita di sini. Sekarang kita punya sebuah variabel integer A sama dengan 25. Kita punya sebuah float B sama dengan 3,14 gitu. Kita juga punya misalkan char C. Char C itu adalah 0 gitu. Tapi 0-nya bentuknya karakter ya, teman-teman, bukan sebuah string. Kita juga punya string D adalah misalkan 234 gitu. Dan di sini teman-teman kita punya 4 tipe data, itu integer, float, char, dan string. Nah, kalau tipe data ini kan masing-masing teman-teman sudah tahu, kemarin sudah kita jelasin bagaimana caranya kita bisa mengoperasikan antar tipe data gitu ya. Kita bisa jumlahin, perkalian, kita bisa lakukan minus dan lain-lain. Tapi di sini kalau misalnya kita menggunakan tipe data yang salah, teman-teman, misalnya kita punya sebuah integer E gitu ya. Dan ini adalah D ditambah dengan A, teman-teman. Kita akan lihat ada kriwel-kriwel warna merah di sini. Ini menyatakan bahwa sistem mendeteksi ada permasalahan. Kalau kita hover di sini, kita akan lihat bahwa kita di sini ada perintah namanya cannot implicitly convert type string to integer. Yang terjadi di sini adalah teman-teman kita mengalami kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah di sini saya tidak bisa menggabungkan variabel yang tipenya integer dengan variabel yang tipenya itu adalah string. Kalau kita jumlahkan string dengan integer, compiler atau program C# kita ini nanti akan bingung, ini harus jadi apa tipe datanya. Dari string dengan integer, dia bingung. Gitu. Nah, ini menyebabkan kita perlu mempelajari bagaimana caranya untuk memindahkan satu data yang berada di sebuah variabel menjadi tipe data yang lain. Gitu. Karena ada caranya untuk kita bisa mengubah sebuah tipe data jadi tipe data yang lain. Kita sebut itu sebagai konversi. Nah, konversi di dalam C# itu ada 4 tipe, teman-teman. Ada yang namanya implicit conversion, ada yang namanya explicit conversion, ada yang namanya user-defined conversion, sama ada yang namanya helper class conversion. Jadi ada 4 tipe konversi gitu. Nah, yang namanya user-defined conversion kita nggak bahas dulu karena nanti hubungannya dengan codingan yang lebih advance. Kita akan ngomongin 3 dulu aja, implicit, explicit, dan helper class. Kita ngomongin implicit dulu ya. Jadi kalau yang namanya implicit itu teman-teman adalah konversi data yang terjadi secara otomatis. Jadi kita nggak perlu sebut konversinya, dia akan terjadi secara otomatis. Misalkan contohnya kita punya float E adalah A ditambah dengan B. Nah, jadi teman-teman bisa lihat si A di sini itu tipenya integer. Si B di sini tipenya adalah floating point. Tapi kita bisa melakukan A plus B baik-baik aja. Tidak terjadi kesalahan. Kok bisa begini, teman-teman? Ini karena terjadi sebenarnya di balik layarnya ya, terjadi sebuah implicit conversion dari nilai A yang 25 ini menjadi sebuah nilai floating point. Jadi si A-nya jadi floating point, jadi float, ditambah dengan B jadi float, kemudian dimasukin nilai ke dalam B. Nah, perlu diingat bahwa konversi ini terjadinya itu di dalam memori dan tidak mengubah si A itu sendiri. Jadi kalau kita cek A-nya, nilainya tetap integer 25, bilangan bulat 25. Tapi ketika kita tambahkan dengan B, di dalam memorinya ini, si A-nya ini harus dikonversi nanti menjadi floating point, ditambahkan dengan floating point B,
baru dimasukkan nanti ke dalam sebuah variabel E di sini. Sehingga kalau kita mau tampilin teman-teman, kebanyakan JavaScript ya. Oke, kita jalanin. Kita punya nilai 28,14. Datangnya dari nilai 25 ditambah dengan 3,14. Nah, itu contoh daripada yang kita sebut implicit conversion. Nah, implicit conversion ini juga sebenarnya ada tabelnya, teman-teman. Kalau teman-teman mau cari di internet, begitu ya. Ada tabelnya dari, misalkan dari integer, kita bisa implicit conversion kemana aja, begitu ya. Dari float bisa implicit conversion kemana saja. Itu ada tabel-tabelnya, boleh dicari di internet juga boleh. Ini saya ambil dari dokumentasi C# sendiri. Di sini kita bisa lihat bahwa integer ini bisa dikonversi ke long, ke float, ke double, atau ke decimal. Kita bisa konversi integer jadi float. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari float, kita cuma bisa jadi double. Kita tidak bisa konversi dari float ke integer. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang terjadi seperti ini, teman-teman, kita ganti ya si E-nya jadi integer. Kemudian kita tambahin sama A tambah B gitu. Ini nggak akan jadi error, teman-teman. Kenapa error? Karena di sini kita bisa lihat bahwa cannot implicitly convert type float to integer. Kita tidak bisa melakukan implicit conversion, perubahan secara implisit, dari tipe data yang float ke tipe data yang integer. Tadi kalau teman-teman ingat tabelnya, ya integer bisa berubah jadi float, tapi float tidak bisa berubah jadi integer. Di sini nilai floatnya dari B tidak bisa nanti masuk ke dalam E. Gitu ya. Kita tidak bisa mengubah langsung, secara langsung, implicit conversion dari float ke integer. Kalau ambil aturan kasarnya, teman-teman, begini ya. Kita bisa mengubah nilai dari nilai yang variabelnya lebih kecil. Kalau teman-teman perhatikan ya, di dalam tadi si tabelnya dari variabel yang kecil kayak integer, kita bisa masukin ke variabel yang bisa menyimpan ukuran yang lebih besar. Contohnya misalkan dari integer ke long, integer ke float, integer ke double, dan seterusnya. Dari float, kita bisa mengubah dari float ke double secara implisit, karena double ukurannya 2 kali lipat lebih besar daripada float. Tapi dari float sendiri, teman-teman, kita tidak bisa mengubah ke integer secara langsung. Karena kalau dari float ke integer secara langsung, nilai float lebih besar daripada nilai integer. Jadi tidak bisa secara langsung kita bilang, tolong ubah langsung secara implisit si float jadi integer. Itu secara aturan kasarnya, teman-teman. Nah, kalau nggak bisa seperti itu, berarti kita bisa melakukan yang namanya explicit conversion. Jadi explicit conversion itu kita harus nyebut secara manual perubahan variabel yang kita mau. Jadi di sini kita bisa mengubah tipe data dari sebuah data itu jadi supaya bisa dioperasikan atau disimpan ke bentuk tipe data yang lain dengan cara kita tulis kayak begini. Jadi misalkan kita punya float A sama dengan 3,14 F, ini harusnya ada F-nya ya. Kita bisa ubah dia jadi integer dengan kita memberikan kurung-kurung lalu integer. Jadi contohnya misalkan di sini kita punya A plus B, si B-nya kan float ya. Kalau kita pengen ubah dia jadi integer, kita tinggal tambahin kurung integer seperti ini. Teman-teman bisa lihat errornya hilang, dan juga sekarang hasilnya si B itu akan diubah jadi sebuah bilangan integer. Nah, cuma perlu diingat teman-teman, kalau misalkan kita mengubah dari floating point ke integer, ya, atau dari yang nilai yang lebih besar ke nilai yang lebih kecil, ada kemungkinan atau resiko terjadi kehilangan data, gitu, kehilangan presisi data. Contohnya misalkan di sini kita punya 25 tambah 3,14, tadi harusnya nilainya dari 28,14. Tapi kalau sekarang saya tampilin, teman-teman, hasil dari operasi yang sama itu adalah cuma 28 saja. Jadi 0,14-nya tidak disimpan, karena kan floating point bisa menyimpan nilai koma, integer tidak bisa. Jadi di sini kalau dia ubah dia jadi integer, maka si floating point ini berubah jadi nilai 3 saja. 0,14-nya ya hilang. Oke. Jadi yang namanya explicit conversion itu ada kerugiannya, yaitu bisa terjadi kehilangan informasi. Tapi kalau memang dibutuhkan oleh teman-teman, ya silakan. Nah, tapi dari tadi teman-teman kita ngomongin implicit dan explicit conversion, itu biasanya terjadi pada tipe data yang sifatnya itu numeral atau angka. Kalau misalkan tipe datanya kayak string gitu ya, itu caranya beda lagi. Kita akan menggunakan cara keempat, yaitu yang namanya si helper class itu. Nah, kalau di bahasa-bahasa pemrograman yang lain, kayak misalkan Java contohnya, kita punya helper class itu lebih jelas gitu. Jadi kalau misalkan di Java, untuk yang namanya integer A ini, kita bisa punya sebuah helper class namanya integer huruf besar A gitu ya. Ini kalau di Java. Ya, ini kalau Java kayak begini.
Nah, tapi kalau di C Sharp, teman-teman, si helper class-nya itu digabungkan atau entah bagaimana caranya, si helper class-nya itu sudah termasuk di dalam si integer-nya itu sendiri. Jadi kalau kita panggil integer, misalkan integer sini, lalu kita berikan tanda titik, kita akan mendapatkan beberapa fungsi atau metode yang bisa kita gunakan. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti apa itu metode, apa itu fungsi, diterima dulu aja. Ya, ini cara penulisannya kayak begini. Nanti ketika kita ngomong soal fungsi, dan khususnya nanti kalau kita ngomongin soal metode di object oriented programming, teman-teman akan lebih tahu lagi ini tuh artinya seperti apa. Oke, untuk saat ini ditelan dulu aja bahwa ini ada, kalau dititik keluar kayak kata-kata atau fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Gitu aja. Nah, jadi contohnya misalkan di sini teman-teman kita menggunakan si string D ini nih. Kan kalau misalkan saya mau ganti dia jadi integer, ini jadinya pasti error gitu. Karena kan kita nggak mungkin mengubah string ke integer. Dan juga kalau misalkan kita mau pasangin jadi integer begitu, ini juga nggak bisa, teman-teman. Kita nggak bisa langsung di cast dari string ke integer. Jadi kalau begitu bagaimana caranya kita bisa mengubah dari string yang ada di D ini berubah jadi integer? Caranya itu kita menggunakan fungsi yang terletak di dalam integer. Fungsinya itu namanya adalah parsing. Integer.parse gitu. Ya, kayak begini cara pakainya, integer.parse. Itu menerimanya itu adalah sebuah string. Jadi kalau bacanya di sini integer parse itu menerimanya sebuah string. Dan dia akan mengembalikan integer. Jadi kalau kita punya di sini 0,01234, ini adalah sebuah string. Ini karakter ya teman-teman, karakter 0, karakter 1, karakter 2, karakter 3, karakter 4 gitu ya. Ini sebuah string. Kalau kita pengen dia berubah jadi integer, kita melakukan sebuah operasi yang namanya parsing atau parse. Parsing itu membaca karakter dan dia ubah karakternya tersebut jadi angka. Nah, kita coba jalan ini. Hasilnya adalah kita punya nilai itu 1, 2, 3, 4. Jadi nolnya hilang kemana? Karena 0, 1, 2, 3, 4 dianggapnya sebuah nolnya nggak dianggap gitu karena ini sebuah bilangan jadi 1, 2, 3, 4. Kalau dia punya koma gimana? Kalau misalnya dia punya koma nih, keluar nggak komanya kira-kira tuh? Kalau kita jalanin, nah dia akan jadi error sih, karena dia tidak berada di dalam format yang tepat. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ganti sekarang, kita jadi float, kita lakukan hal yang sama, float parse D begitu ya. Coba jalanin. Maka kita akan dapatkan nilai 1234,15. Jadi di sini setiap tipe data dia punya fungsi yang namanya parse yang mengubah daripada string jadi sebuah tipe data lain. Jadi kalau float.parse mengubah stringnya jadi float. Kalau int.parse mengubah stringnya jadi integer. Gitu ya. Itu caranya kita mengubah dari tipe data yang string jadi tipe data yang lain menggunakan helper class. Nah, selain parsing, teman-teman, kita juga punya sebuah fungsi yang mengubah dari tipe data yang nilainya numerik gitu ya, jadi sebuah string. Nah, contohnya teman-teman kalau misalnya kita pengen nampilin ya, kita bisa tampilin aja misalkan di sini D. Si nilai D-nya ini di console write line kita bisa tambahin D. Kita bisa tambahin dia dengan string. Nah, kalau kita tambahin dia dengan begini, dia juga jalan. Ini sebenarnya ketika kita tambahan A begini, teman-teman. Kita sebenarnya memanggil A titik toString. A titik toString ini adalah sebuah fungsi yang mengubah variabel yang ada depannya ini menjadi sebuah string. Ya. Jadi kalau kita panggil B, kita bisa panggil B titik toString kayak bisa. Ini mengubah nilai B jadi string. Jadi konversi itu ada dari string ke angka, ada juga dari angka ke string. Kalau angka to string, ya tinggal kita panggil aja titik to string dari variabelnya. Kalau parsing, tinggal tipenya apa, titik parse. Saya mengajukan teman-teman untuk mencoba untuk mengubah tipe data dari yang sudah ada. Cobain aja supaya teman-teman bisa lebih mengerti beberapa contoh untuk tipe data conversionnya. Oke, aku rasa cukup dulu teman-teman tentang konversi data di C# ini. Semoga teman-teman bisa paham cara menggunakannya. Oke, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.